Hai semua, selamat datang di Bincang Kajian, obrolan kajian kebijakan di kanal YouTube BSKLN Kementerian Luar Negeri. Saya Hanung Nugraha akan memandu Bincang Kajian kita kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Jadi BSKLN Kementerian Luar Negeri menjadi mitra magang dan studi independen bersertifikat inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 yang lalu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu peserta MSIB magang di BSKLN Kementerian Luar Negeri. Jadi Mas Faris sudah bersama kita dan juga didampingi kali ini dengan mentor dari teman-teman magang MSIB, yaitu Pak Made Sentanajaya. Selamat pagi Pak Made, Mas Faris. Selamat pagi. Ya, selamat datang di Bincang Kajian ya. Oke. Terima kasih. Biasa nih, jadi kita akan ngobrol-ngobrol ya mengenai kajian yang dilakukan BSKLN. Saya ingat sekali tahun lalu atau 2 tahun yang lalu tuh kita bicara mengenai bagaimana data ini menjadi penting dalam perumusan kebijakan luar negeri. Nah, ini senang sekali ada Mas Faris dari Universitas Telkom ya Mas ya. Universitas Telkom, sistem analis. Jadi memang ini pas nanti kita akan ngobrol mengenai hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke hal yang lebih substansial, mungkin Mas Faris bisa cerita bagaimana proses mengikuti seleksi MSIB bisa sampai end up di BSKLN, Mas. Monggo Mas, silakan. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Ya. Saya Faris Prima, saya dari Universitas Telkom atau Telkom University. Di sini di BSKLN sendiri role saya itu sebagai sistem analis di CD Parekraf itu sendiri, Pak Hanung. Nah, bagaimana cerita saya bisa sampai ke BSKLN Kemlu sendiri? Itu sebenarnya ceritanya cukup panjang, namun saya persingkat saja. Kayak pada awalnya itu kita dapat memilih dari 22 mitra yang tersedia Pak, dari MSIB itu sendiri. 22 ya? Iya Pak, itu bisa kita pilih berdasarkan dari role dan juga dari wilayah kerja yang ingin kita apply gitu Pak, seperti itu. Oke. Jadi dari 22 itu mahasiswa bisa memilih mana saja yang dipilih. Ada berapa pilihan bisa dipilih? Untuk pilihannya itu bebas Pak. Bebas? Iya, banyak. Sampai 22 juga boleh? Sampai 22 boleh. Oh, I see. Jadi kayak kita beneran diberi kebebasan oleh tim MSIB untuk bisa memilih 22 mitra. Nah, dari 22 itu nanti akan diseleksi oleh mitra itu sendiri dari mungkin dari CV-nya ataupun dari beberapa kriteria yang Kalau ada. Mas Faris ngambil berapa? Kalau Faris kebetulan ada 22 juga sih Pak. Oh, 22 juga. Pokoknya kita kalau dari Faris memperbesar peluang yang ada. Iya. Nggak rugi, bener Pak. Kan udah disediain kan, kenapa tidak? Oke, 22. Kenapa salah satunya BSKLN atau Kementerian Luar Negeri? Kebetulan kan karena Faris kan filtering berdasarkan role dan juga wilayah kerja ya Pak ya. Nah kan untuk sistem analis sendiri ada beberapa pilihan yang ada, dan salah satu dari pilihan itu ada di BSKLN Kemlu sendiri Pak. Role-nya ya, lebih kepada role-nya. Iya, dan juga kemarin tuh kayak pengen juga gitu, gimana sih experience di government, terlebih lagi kan di Kemenlu ini suatu hal yang baru ya Pak. Untuk MSIB itu sendiri kayak, wah suatu hal yang menarik ini di BSKLN itu sendiri, seperti itu sih. Oke. Kalau dari Pak Made nih, ini kan tadi kita sudah dengar bagaimana perspektifnya Mas Faris sebagai peserta. Karena ini hal yang baru, yang kita tahu bersama bahwa MSIB pertama kali ini di Kemlu nih dan BSKLN. Kenapa itu dilaksanakan Pak Made? Mungkin Pak Made bisa ceritakan. Ya, baik. Terima kasih. Lebih dahulu juga terima kasih Pak Anu sudah mengundang saya, ya, mewakili Pusat Studi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data di BSKLN untuk berbincang di podcast ini, karena ini suatu informasi yang penting menurut saya untuk bisa disampaikan kepada halayak begitu ya. Jadi memang keterlibatan dari BSKLN dan juga Pusat Ikat dan Sekretariat BSKLN dalam program MSIB ini didorong utamanya karena adanya kebutuhan. Kebutuhan, jadi Pusat SK Ikat ini, Isu Khusus dan Analisis Data ini
adalah unit yang baru dibentuk di bawah Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, BSKLN Kemlu, untuk menangani data. Itu dibentuknya dari Permenlu, jadi kurang lebih di tahun 2022 gitu ya. Jadi kita baru sebenarnya unit ini baru running sekitar kurang lebih 3 tahunan gitu. Sebagai unit baru tentunya dan mengemban tugas yang sangat penting, kita memerlukan juga sumber daya yang cukup banyak ya untuk mengembangkan atau menjalankan tugas dan fungsi di pusat ikat ini dengan baik. Jadi analisis data itu suatu game changer, suatu hal yang sebenarnya tidak dapat dielakkan untuk perkembangan setiap kementerian lembaga ke depannya. Jadi itu perlu diperkuat dengan sumber daya yang mumpuni dalam bidang analisis data. Nah, memang sayangnya pusat ikat ini sejauh ini isi stafnya itu masih mayoritas adalah diplomat gitu ya. Dan belum ada data analis. Nah, dengan adanya MSIB ini mungkin satu hal yang menurut kami dapat dimanfaatkan dalam hal untuk memperkuat atau mendukung penyediaan tools bagi pelaksanaan fungsi data analisis di pusat ikat BSKLN. Dan memang keputusan untuk dapat jadi mitra dalam MSIB ini menurut saya suatu langkah yang sangat tepat, Pak. Dan terbukti hasilnya memang apa yang kita inginkan gitu ya. Karena tentunya penguatan infrastruktur dengan berbagai visualisasi data analisis ini hanya dapat didukung dengan tersedianya dashboard yang mendukung diplomasi ekonomi. Dan dashboard ini perlu dikembangkan oleh tenaga-tenaga ahli, dan MSIB ini menyediakan tenaga ahli yang terbaik gitu dari berbagai kalangan universitas yang ada di Indonesia untuk dapat mewujudkan pengembangan dashboard ini di pusat SKK. Baik, terima kasih Pak Mandi. Oke. Ini menarik ya, sobat kajian semua. Jadi bagaimana link and match antara dunia kerja dengan kebutuhan dunia kerja dengan teman-teman mahasiswa yang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi, memiliki ilmunya untuk bergabung membuat tentu saja kebijakan yang lebih baik, dan tentu saja akan menjadi Indonesia yang lebih baik. Nah, karena game changer tadi yang disampaikan Pak Made ya, bagaimana pentingnya hal ini dilakukan. Boleh cerita mungkin ya dari dua perspektif nanti ya, dari Mas Faris dan Pak Made, bagaimana proses seleksi dijalani. Saya yakin ini karena kita looking for the best results ya, pasti prosesnya quite delicate gitu ya. Pak Made mungkin bisa cerita dulu bagaimana proses seleksi MSID dilakukan di BSKLN. Ya, baik Pak Handong. Jadi memang ini pengalaman yang sangat menarik ya bagi Kemlu BSKLN dan pusat khususnya. Karena untuk pertama kalinya kita mengikuti program ini. Ini sudah seri yang ke-7 ya. Iya, benar. Yang ke-7, Kemlu belum pernah menjadi mitra sebelumnya. Jadi sebenarnya di tahap awal itu Dikbud dalam hal ini juga perlu memberikan assessment sebelum kementerian, lembaga ataupun instansi atau perusahaan jadi mitra itu. Mereka harus assess dulu ini mitranya kredibel nggak atau memenuhi syarat nggak untuk bisa melaksanakan program. Dan kami tentunya di BSKLN Pusat Ikat tentunya ada program reguler ya. Tapi kan berbeda. Jadi ini lebih panjang dan memang banyak hal yang perlu disiapkan. Baik dari segi dukungan infrastrukturnya, artinya dari tempatnya, dan juga kemudian nanti karena ini melibatkan SKS yang cukup besar yang akan diberikan teman-teman peserta MSIB. Kita juga harus menyiapkan modul pembelajarannya selama mereka di sini sehingga mereka pun dapat akhirnya tadi seperti disampaikan benar-benar mendapatkan sesuatu manfaat dari pelaksanaan MSIB di Kemlu ini. Jadi at the end kita harus punya target, ada program yang jelas, kemudian target karena ini project base ya, MSIB, dan harus ada target dan proyek yang jelas yang dapat dihasilkan di akhirnya. Jadi kita siapkan itu di awalnya sebelum kita melakukan seleksi.
semula dengan evaluasi kita terhadap dukungan infrastruktur yang ada, kita tuh hanya memerlukan 10 sebenarnya. Namun menurut pihak Dikbud 10 itu terlalu sedikit dibandingkan yang lain, itu ratusan itu kebutuhannya gitu. Minimal 50 ya. Iya, cuma 10 ada gap yang terlalu besar, sehingga akhirnya setelah kita bernegosiasi lebih lanjut, akhirnya disetujui 20. Jadi kita pun sebenarnya menginginkan bahwa dengan sumber daya yang kita miliki, kita bisa memantau atau melaksanakan proses MSIB ini dengan baik di akhirnya. Jadi 20 ini adalah suatu kesepakatan yang kita yakin kita bisa nantinya atur dan manage dengan baik. Gitu. Nah, dari 20 inilah kemudian yang akhirnya juga diterima oleh Dikbud untuk dapat ditawarkan kepada mahasiswa. Nah, memang prosesnya banyak, ini sudah sesuai dengan aturan MSIB, tapi khusus untuk di Kemlu kita tambahkan ada proses tes psikologi. Yang ini memang harapannya, karena nantinya ada project base, dan di project base ini teman-teman itu bekerja secara tim gitu. Kita juga harus melihat individu-individu yang dapat melakukan teamwork dengan baik. Jadi kita aspek-aspek potensi dan juga kerjasama tim inilah kemudian menjadi satu tolak ukur juga dalam melakukan seleksi. Nah, ketika 20 ini di launch, di offer ke publik, memang responsnya luar biasa, Pak. Responsnya luar biasa yang memang di luar pikiran kita. Dari 20 yang kita butuhkan tadi, itu yang mendaftar 2.742. Dan kita lihat pendaftarnya itu datang dari seluruh kampus, dari Sabang sampai Merauke, Pak. Jadi ada dari Aceh, Syakola sampai Cendrawasih, itu ada daftarnya. Dan memang ini kemudian juga menjadi tantangan, ya. Dan kita juga meskipun kita ini pengalaman baru bagi kita, tahapan-tahapan seleksi itu yang sesuai juga dengan arahan dari Dikbud telah kami lakukan dengan baik, dan alhamdulillah memang sistemnya dari Kemendikbud ya, itu sudah ada sistem yang baku begitu ya. Dan yang again hasil tidak mengingkari proses ya. Prosesnya kita lakukan dengan serius, hasilnya juga alhamdulillah bagus. Ya, jadi menarik memang. Jadi tidak hanya mahasiswa yang diseleksi ya, mitra juga. Iya, proses seleksi berarti ya, Pak. Jadi mereka pun lihat kayak apa nanti ruangan bagi mereka, modulnya juga dilihat. Jadi memang jadi keseriusan dari penyedia MSIB mitra juga sangat penting ya. Betul. Oke, dan biasanya kebetulan yang pertama di Kemlu ya. Iya, pertama, dan nanti sebenarnya harapan kedepannya sih bisa menjadi model ya. Percontohan untuk pilot project lah, Kemlu baik. Nanti tidak hanya SKLN tapi juga satker lain di Kemlu bisa memanfaatkan itu. Ini tadi kalau dari sudut pandang ini ternyata mitra juga diseleksi, prosesnya kemudian serius. Kalau Mas Faris gimana pengalamannya dari 22 tadi ya? 22. Iya, kurang lebih 22. Mengikuti berapa seleksi berarti Mas Faris? Kalau dari beberapa mitra yang offering untuk kayak interview itu ada sih, Pak. Cuman namun kalau untuk di BSKLN sendiri prosesnya tuh cukup unik ya, Pak ya, karena ada kayak Pak Madi tadi mention kayak ada tes psikotes, itu kayak suatu hal yang baru. Mungkin di beberapa mitra lain juga ada mungkin yang tes psikotes, tapi kalau untuk BSKLN sendiri kayak beneran terkhusus untuk langsung gimana caranya untuk mahasiswa langsung memberikan feedback secara langsung gitu dalam tes psikotesnya. Jadi kayak kita bisa tahu dari kepribadiannya, kompetensinya dan lain-lainnya. Seperti itu sih, Pak. Jadi kayak itu jadi suatu hal yang baru mungkin terkhusus bagi saya ya, Pak ya. Karena mungkin untuk Faris sendiri kebetulan untuk mengikuti seleksi seperti itu mungkin baru pertama kali, jadinya kayak wah udah kebayang nih untuk dunia kerja seperti selanjutnya tuh bagaimana sih. Seperti itu sih, Pak, jadinya. Selama mengikuti proses seleksi itu ya Mas Faris, meet your expectations atau enggak, atau? Iya sih, Pak. Kayak sesuai dengan ekspektasi yang Faris bayangin, kayak berarti ini karena mungkin lebih ke pemerintahan lagi, Pak, kan harus ketat banget kan, Pak, kita tuh. Jadinya berarti tidak salah pilih nih untuk dari beberapa kriteria yang masuk. Nah, ini kalau kita bicara mengenai
dari perspektif HR ya, itu kan dalam rekrutmen itu kan ada employee value propositions, itu bagaimana ekspektasi pelamar sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi kerja gitu. Nah dari perspektif ini setelah mengikuti proses di menyelesaikan MSIB di BSKLN, pengalaman Mas Faris gimana tuh? Sesuai nggak hasil seleksinya yang lama prosesnya, harus mengikuti tes psikologi, kemudian mengikuti ini sesuai enggak? Kalau menurut Faris pribadi sih itu udah sesuai banget sih Pak. Karena kan untuk beberapa proyeknya juga proyek yang krusial ya Pak. Karena ini kan berhubungan dengan data negara dan juga kepentingan negara ya Pak. Khususnya kayak dengan adanya tes psikotes sendiri kayak juga mungkin bisa lebih menseleksi apakah beberapa kriteria yang ada itu sudah memenuhi ke peserta-peserta MSIB yang ada di BSKLN itu sendiri sih Pak. Jadinya dari proses seleksi awal sampai dengan selesai MSIB ini semuanya juga berjalan dengan baik alhamdulillah dan memenuhi ekspektasi dari terkhusus dari kami sendiri, dari teman-teman MSIB juga seperti itu sih Pak. Mungkin bisa share teman-teman yang lain, pengalaman teman-teman yang lain dari tim yang Mas Faris. Ya kalau dari gitu. Tim sendiri kebetulan karena ini suatu hal yang baru ya Pak, karena kan kayak kami dari basic IT tiba-tiba berkecimpung di dunia Kementerian Luar Negeri gitu. Kan ibaratnya kan suatu hal yang bertolak belakang ya Pak, kayak tidak ada hubungan korelasinya. Namun di sini kayak kami juga mempelajari ada hal-hal yang baru gitu Pak, selain dari perspektif IT kayak mungkin dari diplomasi ekonomi, juga mungkin dari aspek politik atau apapun itu dari politik luar negeri dan juga beberapa urusan lainnya, kepentingan yang ada di Kementerian Luar Negeri yang awalnya kami mungkin kayak apa sih sebenarnya tuh fungsi dan dari BSKLN terkhusus ini kayak apa sih fungsinya. Nah jadi yang awalnya tidak tahu menjadi tahu seperti itu sih. Nah ini menarik ya Mas, apa yang disampaikan Mas Faris nih, sobat kajian semua. Banyak inovasi itu berangkat dari tertiban keilmuan gitu. Banyak sekali yang terjadi. Coloring dalam produk itu juga ditemukan seorang ahli kimia gitu, bukan ahli marketing gitu. Nah, ini menarik apa yang disampaikan Mas Faris mengenai bagaimana perspektif seorang sistem analis melihat kebijakan luar negeri bisa di-arrange. Nah, kembali yang tadi saya sempat sampaikan, kita bincang kajian edisi sebelumnya, kita bicara mengenai data governance dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan kebijakan. Nah, tadi sudah singgung sedikit mengenai diplomasi ekonomi. Saya pengen ngobrol lagi lebih dalam dengan Pak Made mengenai hal ini, karena dalam 10 tahun terakhir kan kita bicara banyak mengenai diplomasi ekonomi, target diplomasi ekonomi dan sebagainya. Nah ini kehadiran teman-teman dari apa yang disampaikan Mas Faris tadi itu kan bagaimana sistem pengambilan keputusan kebijakan berbasis dengan teknologi digital dan sebagainya. Mungkin Pak Made bisa cerita mengenai proyek yang tadi disampaikan ya sedikit sama Mas Faris mengenai diplomasi ekonomi, proyek apa yang mereka lakukan dan apa kontribusinya terhadap perumusan kebijakan luar negeri. Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pusat SKICAT ini kan memang pusat yang baru ya, dan memang salah satu fungsinya selain menangani isu khusus adalah analisis data. Ini memang betul diharapkan menjadi satu game changer dan menuju arah Kementerian Luar Negeri yang data driven dan evidence based institution. Jadi semuanya nanti kebijakan tidak lagi hanya berdasarkan intuisi, tetapi semuanya berbasis data. Nah itulah kemudian dibentuk pusat ICAT ini yang secara khusus akan menganalisis datanya. Dan tentunya terkhusus adalah mengenai diplomasi ekonomi. Dan data di diplomasi ekonomi ini value-nya sangat tinggi. Orang mengibarkan data ini sebagai new oil begitu ya. Tapi for us it's more than just new oil. Karena data itu kalau dia raw tentunya nilainya akan kurang. Kalau dia diolah, dianalisis dan dimanfaatkan, di-share, itu nilainya akan semakin bertambah. Dia tidak akan berkurang, tapi terus bertambah. Dan disinilah kita perlu untuk memberikan nilai tambah dari analisis data ini melalui tadi membentuk berbagai dashboard
untuk mendukung diplomasi ekonomi kita. Nah, apa yang kita lakukan melalui program MSIB ini adalah membantu menyiapkan dashboardnya. Tentunya hasilnya nanti diharapkan kajian atau proses menganalisa data melalui dashboard ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan keputusan ya. Tentunya berhasil atau tidaknya dari pelaksanaan ini akan dilihat bagaimana nanti peningkatan kualitas diplomasi ekonomi di sini. Tetapi again ini adalah arah ke tadi memperkuat institusi KMBU ini sebagai yang data driven dan evidence based institution. Dan dengan dashboard ini analisis data itu bisa dilakukan dengan sangat cepat dengan tingkat presisi dan akurasi yang sangat tinggi. Makanya salah satu proyek yang dikerjakan oleh teman-teman MSIB adalah membuat sistem informasi diplomasi ekonomi, di mana di sana kita pooling database mengenai ekonomi. Arahnya ke depan data economic intelligence yang diproduce oleh teman-teman perwakilan dan juga unit regional itu nantinya akan bisa didigitalisasi, dimasukkan di dalam satu istilahnya lakehouse data ya. Nanti kita bisa tarik untuk kemudian bisa dianalisis dan nanti analisisnya menjadi bahan untuk pembuatan kebijakan. Nah ini kan sementara ini belum, jadi ini masih dalam proses gitu ya, baik di proses digitalisasi datanya maupun pembuatan dashboardnya. Tapi sudah ada roadmap menuju ke sana yang ini sudah disiapkan dan nantinya dengan hasil kajian dari bersama dengan teman-teman MCB ini sistem atau roadmap yang terancang ini bisa dapat dilaksanakan. Jadi ini part of one of tadi penyiapan sistem untuk pengelolaan diplomasi ekonomi di Kementerian Luar Negeri. Ya, terima kasih Pak Madi. Jadi gambaran yang disampaikan Pak Madi ini kan menarik gitu. Jadi bahwa manajemen data itu kan kompleks ya, karena kan kita bicara mengenai big data dan sebagainya. Sumber data itu bisa macam-macam. Tapi bagaimana analisis data dilakukan dengan tepat sehingga data itu bisa di-clean gitu ya, di-cleansing, bisa dianalisis dengan baik. Nah Mas, saya ke Mas Faris deh untuk mungkin bisa cerita dari sisi technicals ya. Bagaimana sistem analis, bagaimana dashboard yang tadi disampaikan Pak Made bisa membantu dan apa yang dilakukan teman-teman MSIB sebenarnya yang dilakukan dalam proses itu. Silakan Mas Faris. Oke Pak, karena kebetulan kan ini suatu hal yang baru bagi kami kan Pak. Kami perlu juga penyesuaian dari awal kayak apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh stakeholder itu untuk dari segi fitur-fiturnya kah atau dari segi kefungsional dan fitur itu tersendiri. Itu harus kami breakdown satu-satu Pak. Kebetulan dari saya sebagai sistem analis sendiri kayak part paling pertama itu kayak kita tuh harus mengidentifikasi kayak sistem requirement itu sendiri Pak. Kayak dari mitra tuh sebenarnya butuh itu apa sih yang dibutuhkan? Mitra ini adalah BSKLN sendiri. Seperti itu Pak. Nah, jadi dari apa yang udah kita kumpulkan dari requirement yang ada, dari situlah baru kita kembangkan lagi untuk beberapa fitur-fitur yang akan kita sampaikan dan kita tawarkan kepada stakeholder itu sendiri Pak, seperti itu. Stakeholder ini artinya BSKLN ya? Dari BSKLN itu sendiri. Sebagai stakeholder dari kami lah ibaratnya seperti itu Pak. Oke. Jadi ini menarik nih ya. Jadi pengistilahan mitra dalam MSIB ini menjadi hal penting karena jadi perspektif teman-teman MSIB adalah supplier ya terhadap BSKLN ya sebagai mitra ya. Is that so? Kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Jadi apa yang teman-teman buat menjadi lebih objektif karena melihat dari luar ya. Tidak ada bias karena pengguna sendiri yang benar Pak. Oke. Terus yang teman-teman lakukan khusus untuk yang CD tadi disampaikan Pak Made, apa yang dilakukan teman-teman selain tadi aja menganalisa dan sebagainya? Ada yang dibuat selain itu? Kalau untuk Faris sendiri kan ada memegang beberapa proyek Pak. Cuman kayak core dari proyek itu dari CD pariwisata dan juga jasa, yang modul pariwisata dan juga jasa. Yang dimana untuk modul pariwisata dan juga jasa itu menaungi dari seluruh dari diplomasi ekonomi mengenai sektor pariwisata dan juga jasa di Indonesia Pak. Jadi kayak ada mungkin berhubungan dengan Kementerian Pariwisata dan juga Parekraf dulu ya Pak ya. Cuman kan sekarang sudah dipecah. Kayak gimana sih kita tuh bisa menyajikan data-data atau menampilkan data-data dari kementerian tersebut ke dalam perspektif Kementerian Luar Negeri itu sendiri Pak.
Nah, ke dalam kepentingan dari mungkin dari diplomasi ekonomi, karena kan kalau dari sebatas pariwisata dan juga jasa kayak apa sih sebenarnya fungsinya ini kan kayak mungkin tidak terlalu berhubungan dengan apa yang ada di Kementerian Luar Negeri itu sendiri kan Pak, terkhusus di BSKLN itu sendiri. Namun kayak di sini kita menyajikan biar data-data atau fitur-fitur yang ada di dalam dashboard itu sendiri nantinya akan berfungsi untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang ada Pak. Seperti itu Pak. Oke. Sambil diminum nih Oh karena boleh Pak. bahasanya mulai serius nih. Oke, Pak Made nih ya. Ini yang disampaikan Mas Haris ini kan menarik. Jadi beliau melihat dari perspektif supplier ya. Dari kebutuhan BSKLN kemudian coba di tap, coba di deliver oleh teman-teman gitu. Bagaimana ini membantu dari sisi kita, dari sisi BSKLN? Ya, jadi seperti yang disampaikan Faris, sebenarnya dari untuk mendukung diplomasi ekonomi memang diperlukan suatu data analisis yang sangat presisi, dan dalam kaitannya juga kebutuhan kecepatan dalam menjadikan datanya menjadi suatu kunci juga begitu. Oke. Tentunya data ini analisis data ini menjadi satu peran kunci yang sangat penting. Dan tadi disampaikan oleh Faris, sebenarnya ada banyak sekali fitur atau nanti kami bagi dalam modul-modul sistem informasi diplomasi ekonomi. Jadi pariwisata dan jasa itu kan masuk dalam TTI. Oke. Trade, tourism, investment. Trade, tourism, investment, and services. Jadi suatu hal yang penting dalam diplomasi ekonomi kita. Dan pemanfaatan data TIS ini tentunya menjadi suatu hal yang beragam untuk pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia. Dan ini juga seringkali yang diminta oleh pimpinan Pak Hanung dari BSKLN ya, dalam rangka fungsi menyediakan rekomendasi kebijakan, dan tentunya di sini ada analisis pusat ikat yang menganalisis datanya. Jadi apa yang dibuat oleh teman-teman ini nanti kita juga bisa isi Pak. Jadi selain mengumpulkan database mengenai perdagangan, karena selama ini kalau kita lakukan manual itu akan takes time. Takes time, dan juga tadi datanya juga banyak yang tidak clean gitu ya. Dengan adanya dashboard itu akan bisa lebih mudah di-cleankan, dan kemudian juga dari sisi visualisasinya itu akan sangat bagus Pak. Jadi tadi pimpinan kadang minta tolong siapkan misalnya 5 negara di mana misalnya potensi untuk services Indonesia besar. Kita bisa dengan adanya dashboard yang dikembangkan oleh Faris dan teman-teman, tentunya bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan itu dengan cepat dan juga lebih mudah dipahami dengan tampilan yang menarik juga. Dan nanti bisa dibuat grafiknya, kita buat bisa perbandingannya. Kalau kita mau pakai tadi metode RCA atau CMSE itu bisa diinjek nantinya ke dalam sistem ini, sehingga hasil analisisnya akan sangat komprehensif Pak. Iya. Dan juga menyediakannya sangat cepat. Dan sekarang dengan 3 wamen mereka tentunya ada requirements dan kebutuhan penyediaan data yang cepat. Nah ini kita bisa insya Allah catch up lah dengan kebutuhan atau perkembangan di Kemlu saat ini. Ya. Ya kembali ke CD-nya ya. Tadi kita nyentuh banyak mengenai, tadi sudah Pak Made juga cerita mengenai TTI ya. Perspektif commerce-nya ya, commerce diplomasinya dalam kaitan ini. Bagaimana data-data itu kemudian Pak Made bisa menyentuh juga tapping isu-isu di norm settingnya. How can that help ya dari sisi diplomasi ekonomi, bigger picture-nya? Ya, jadi yang untuk pengolahan data di bidang diplomasi ekonomi memang selama ini menjadi suatu hal yang esensial, dan ini tentunya di dalam kaitan Kementerian Luar Negeri dalam hal
pemaknaan norma pemanfaatan data ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena dari dashboard ini dan juga kemudian hasil analisa yang dapat dibuat dengan cepat, tepat, dan akurat tentunya juga membutuhkan perubahan mindset baik dari kami di fungsi yang menangani analisis data maupun satgas terkait yang memproduksi data, produsen datanya yang ada di seluruh satgas di Kemlu. Jadi untuk PDA misalnya ya, ada. Ya, jadi semua data ini memang diharapkan jadi terintegrasi dan ada semacam budaya data juga yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman di satgas terkait, Pak. Jadi mereka akan treat informasi yang mereka selama ini kerjakan gitu, untuk kemudian bisa dikumpulkan jadi suatu data yang terstruktur begitu, yang untuk nanti dapat dengan mudah dianalisa dan hasilnya tentunya akan mendukung pembuatan kebijakan yang akan dilaksanakan juga oleh teman-teman di satuan kerja terkait. Oke. Ya ini jadi perspektif yang disampaikan Pak Made dari kerangka HI-nya ya, dari kerangka kebijakan luar negerinya nih, Mas Faris. Saya jadi tergelitik untuk ngobrol dengan Mas Faris ya, untuk bicara lebih dalam bagaimana this added value ya, yang teman-teman kan sudah melakukan sistem analis tadi. Mas Faris cerita bagaimana membuat analisanya, menyampaikan ke BSKLN, menambah added value ke kami dari sisi pembuatan dashboard yang disampaikan Pak Made. So apa added value yang Mas Faris kemudian dapatkan dari misalnya proses pembuatan sistem CD ini misalnya dari sisi Mas Faris pelaku MSIB ya, peserta? Kalau dari sisi kami sendiri Pak, dari teman-teman MSIB, kayak kami mendapatkan kayak value bahwa ternyata di dunia kerja itu tidak hanya ya terkhusus mungkin kayak kami di bidang IT untuk bisa menampilkan suatu dashboard yang bisa menampilkan visualisasi data ya Pak ya. Kayak itu tuh tidak hanya untuk kayak seberapa jelas data itu aja Pak, namun bisa data itu gimana caranya supaya bisa dapat diakses oleh banyak orang dan juga bisa dapat dimengerti Pak sama semua orang, karena kan nggak semuanya bisa dapat seperti yang Pak Bandi bilang tadi kan, biar bisa lebih mudah kan Pak diakses data bisa dibaca, karena kan nggak semua orang bisa dapat mengerti gitu dari gimana sih cara membaca data ini. Nah, fungsi kami di sini dan tugas kami di sini kayak menawarkan beberapa fitur-fitur yang ada supaya dapat mengintegrasikan keseluruhan data yang ada menjadi suatu dashboard yang bisa menampilkan visualisasi yang dapat mungkin bisa dapat lebih efisien dalam segi penampilan, menarik, dan juga dapat itu Pak, karena menarik bisa dapat dipahami oleh banyak orang, seperti itu sih Pak. Dari sisi keilmuan ya Mas Faris, apakah dengan mengerjakan CD ini adakah hal baru yang didapatkan teman-teman MSIB? Kalau dari Faris sendiri pastinya Pak, karena kan yang seperti udah di-mention di awal tadi kayak dari diplomasi ekonomi dan juga dari kebijakan luar negeri Indonesia yang awalnya mungkin kayak kita sebatas ibaratnya kalau maaf kata itu kayak terima bersih lah kita sebagai warga negara Indonesia gitu kan Pak. Karena kita nggak ngerti gimana sih diplomasi dari Indonesia ke luar negeri ataupun sebaliknya gitu kan, kita nggak pernah tahu kan Pak selama ini di balik layar itu seperti apa. Nah ternyata setelah berkecimpung di BSKLN, di Kementerian Luar Negeri ini, kayak kita tuh baru tahu, oh ternyata seperti ini gitu loh. Proses yang ada di balik itu semua. Oke. Nah Pak Made, mungkin bisa dielaborasi sedikit lagi Pak Made apa yang disampaikan Mas Faris tadi. Jadi Mas Faris kan melihat kompleksitas dari perumusan kebijakan luar negerinya. Sementara tadi Pak Made cerita bagaimana keperluan kita untuk mensimplifikasi, justru membuat data itu lebih mudah untuk dipahami, untuk dimengerti oleh stakeholders, oleh pimpinan. Tadi Pak Made cerita. Mungkin bisa dielaborasi pengawinan ini Pak Made. Jadi perspektif, jadi yang tadi dia nambah melihat kompleksitas perumusannya, dari sisi kita kebutuhan untuk transformasi digital ini membuat analisis data lebih mudah gitu. Ya ini kan sebenarnya sama aja ya, kita ibaratnya itu kita berinteraksi dengan gadget gitu.
Seringkali memang tampilan yang kita lihat itu suatu tampilan sudah bersih hasil proses di belakang gitu ya. Jadi keluarnya semudah kita misalnya kita banyak mengenai sesuatu, dipencet keluar jawaban gitu. Padahal untuk bisa mengeluarkan jawaban ini ada proses gitu ya. Proses di dalam yang kadang juga nggak sederhana kan gitu. Sederhana, ada proses untuk mengumpulkan datanya dulu nih supaya kita ngerti pertanyaannya tuh apa sih. Iya benar. Supaya kita nggak ngasih jawaban yang salah kan gitu. Nah ini kan dari jutaan miliaran data dikumpulkan, kemudian disaring, kemudian dicari ini benang merahnya, kemudian dipilih dan baru kemudian ditampilkan, dipresentasikan. Jadi memang Kemlu lah yang kemudian mengerjakan proses yang rumit ini. Proses yang rumit ini untuk kemudian jadi suatu hal yang tampak simpel di layar gitu. On screen it looks very simple, very like just on point gitu ya. But of course Faris saya rasa tadi seperti yang dia sampaikan menjadi person yang sangat beruntung karena bisa melihat dari yang dulunya hanya dari depan, sekarang dia masuk ke belakang. Tentunya di kami sendiri sebagai pengguna tadi itu hal yang simpel ini yang in order untuk bisa memberikan jawaban yang tepat, cepat, itu tentunya ada pihak yang harus mengawal prosesnya. Dan di sanalah peran dari Kementerian Luar Negeri ini sebagai dapurnya untuk mengolah kebijakan untuk nantinya disampaikan dalam tampilan yang cukup sederhana yang dapat dimengerti oleh masyarakat dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi tadi di sanalah proses sebenarnya keperluan untuk membangun sistem ini sehingga seluruh rangkaian proses yang sebenarnya melibatkan hal-hal yang cukup kompleks itu bisa kita manage gitu ya untuk dapat kemudian menghasilkan sesuatu yang tampak simpel tapi bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi cerita sobat kajian semua, cerita dari dua narasumber kita kali ini itu menarik. Jadi saya melihatnya justru bagaimana kolaborasi itu sangat penting ya dalam membuat inovasi, dalam memperbaiki sebuah sistem. Apa yang disampaikan oleh Pak Made tadi, bagaimana kebutuhan BSKLN, kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Faris dari perspektif pensuplai, itu menarik dari bagi saya ini perspektif yang menarik seperti konsep-konsep di collaborative governance ya, bagaimana pelibatan banyak stakeholders dalam pembuatan kebijakan itu menjadi penting dan akan mendrive inovasi. Mungkin saya comes to pertanyaan penting nih dari obrolan kita. Sebenarnya manfaat apa sih yang sebenarnya betul-betul didapatkan dari apa yang kita sudah diskusikan tadi ya? Pasti kan manfaatnya banyak sekali. Apa manfaat yang didapatkan BSKLN Pak Made dengan adanya MSIB ini? Manfaatnya Pak Anung itu sangat besar ya. Jadi MSIB ini mendukung proses transformasi digital ya. Dengan hasil karya yang dihasilkan oleh teman-teman MSIB yang semula kita hanya mentargetkan 4 produk akhir Pak, dashboard dari mereka ya. Tapi dalam perkembangannya ya puji syukur kita berhasil mengelola setidaknya ada 10 produk ini sebagai hasil legacy teman-teman MSIB ini selama kurang lebih 3 bulan, berapa 15 hari. Ya, jadi satu hal yang luar biasa. 250%. Iya, jadi capaian yang benar-benar luar biasa. Dashboard ini meskipun ya sebagian ada masih dalam bentuk proof of concept, masih dalam proses prototype gitu ya. Tapi ini menjadi penting ke depannya, tadi saya sampaikan dalam hal menjadikan Kemlu ini menjadikan transformasi digital ya, suatu tema penting yang kemudian yang dibawa oleh pemerintah
RI saat ini di Bapak Presiden Prabowo, bahwa dalam pengelolaan pelaksanaan tugas fungsi pemerintah tentunya juga masalah digital transformasi itu adalah yang penting, jadi semuanya juga dilakukan dengan tepat, dan juga nanti hasilnya juga tidak hanya lagi semuanya sudah evidence based, data driven gitu ya. Kita perlu teknologi ini untuk bisa kita embrace gitu ya. Nah ini kalau ibarat kata anak sekarang FOMO gitu kalau FOMO. Kita ketinggalan nih Pak, karena yang lain, negara lain juga sudah membuat ini. Di Indonesia, Kemlu Indonesia perlu untuk melakukan transformasi digital ini untuk bisa nanti benar-benar melaksanakan fungsinya khususnya dalam hal analisis data dan pembuatan kebijakan secara lebih baik begitu ya. Karena tentunya dashboard ini mendukung penyediaan data yang akurat, yang kemudian bisa dipahami lebih mudah karena ada visualisasinya, dan juga dapat dengan mudah diakses oleh semua stakeholders yang membutuhkan. Jadi they play very significant part of this digital transformation Pak, dan untuk kedepannya menjadikan Kemlu itu suatu institusi yang betul-betul data driven dan evidence based. Ya, Sobat Kajian, saya ingin nambahin satu aja bahwa bagi teman-teman mahasiswa juga salah satu produk yang dihasilkan teman-teman MSW adalah e-magang ya. Jadi e-magang, jadi magang secara online bisa dilakukan. Apa yang dilakukan teman-teman ini kontribusi positif bagaimana kolaborasi dengan mahasiswa bisa menghasilkan e-magang yang bisa dipakai. Nanti kalau teman-teman mau magang di BSKLN tinggal akses di e-magang, nanti kita taruh ininya ya, linknya di ini tayangan ini. Jadi itu memang manfaatnya kelihatan sangat. Tadi 250, bayangkan 250% dari 4 menjadi 10, jadi luar biasa manfaatnya. Nah, kalau dari perspektif mahasiswa peserta gimana Mas Faris? Kalau dari perspektif saya sendiri, ya pastinya banyak banget sih Pak manfaat yang saya dapatkan. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, kayak mungkin dari segi non IT itu saya dapatkan, dan juga dari segi experience dalam dunia kerja juga saya sangat dapatkan di sini sih Pak. Apalagi kan terkhusus ini di bidang pemerintahan ya Pak ya. Kan gimana sih sistem kerja yang ada di pemerintahan itu terkhusus di Kemlu sendiri dan di BSKLN sendiri itu gimana tuh. Experience-nya itu sih yang saya dapatkan, yang mungkin menurut saya kayak sangat berharga sih dari sini Pak. Pengalaman di dunia kerja ya. Benar sih Pak. Itu yang suatu hal yang luar biasa sih Pak. Ya mungkin kalau misalnya saya tidak berkecimpung atau tidak pun meng-apply kemarin tuh ke BSKLN, saya nggak bisa dapat itu semua sih Pak. Oh oke. Jadi ya yang kita dengar semuanya positif semua ya. Apa namanya? Ini kan pemerintah baru ya, Kementerian Pendidikan juga akan berubah gitu ya. Kita juga transformasi digital juga akan berlanjut ya Pak Made, Mas Faris. Apa pendapat Pak Made dan Mas Faris ya mengenai program MSIB ini, dan kedepannya seperti apa harapannya dengan program ini? Siapa dulu nih mau? Silakan Mas Faris. Oke, kasih Pak Made. Kalau dari saya sendiri sebagai perspektif dari mahasiswa terkhususnya ya Pak ya, Pak Anu, menurut saya sih program MSIB ini sangat penting sih untuk terkhusus di Kemenlu sendiri dan di BSKLN ini sangat penting karena semuanya seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kayak saat ini semuanya tuh bertransformasi dari yang mungkin dari yang manual dan basic, semuanya bertransformasi dari digital semuanya, yang mungkin awalnya segede gudang sebanyak data yang tiba-tiba harus diminimalis, yang kayak cuma sebatas gadget yang bisa kita lihat semuanya, kayak ya itu menjadi hal yang penting sih terkhusus di Kementerian Luar Negeri mungkin sebagai garda terdepan di Indonesia di mata dunia gitu loh. Bagaimana untuk Kemlu sendiri harus berinovatif terus setiap tahunnya untuk dari segi aplikasinya ataupun apapun itulah yang akan dibuka mungkin dari Kemlu untuk magang MSIB berikutnya, seperti itu sih Pak. Pak Made? Baik, kalau menurut saya Pak, program MSIB ini program yang luar biasa dan menurut saya tetap harus dilanjutkan ke depan ya.
lepas perubahan-perubahan yang terjadi di pemerintahan sekarang, karena sebenarnya model yang sama, masalah internship ini kan dilaksanakan di mana-mana ya. Jadi untuk menghubungkan atau memberikan pengetahuan, mempersiapkan teman-teman ini dari masa akademis menuju ke dunia kerja yang real gitu. Suatu proses yang penting. Nah memang dengan MSIB ini sebenarnya tadi lebih terkonek antara supply dan demand-nya. Dan bagi kami sendiri di Kementerian Lembaga Pusat Riset BSKLN ini menjadi salah satu berkah gitu ya, dan juga menjadi salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan karena kami sebagai unit yang baru seperti tadi disampaikan di Kementerian Luar Negeri itu sebenarnya belum pernah terpikir sebelumnya dalam sejarah Kemlu bahwa nanti kita perlu memerlukan jumlah sumber daya data analis yang cukup besar dalam waktu yang singkat begitu. Selama ini sumber daya yang tersedia adalah para diplomat ya, di Kementerian Luar Negeri adalah isinya diplomat gitu ya. Mungkin belum banyak yang para diplomat ini yang punya kemampuan data analis atau mempersiapkan satu dashboard untuk mendukung analisis kebijakan. Nah dengan kebijakan untuk kemudian memperkuat data analis sebagai game changer ke depannya untuk pelaksanaan diplomasi, itu juga sebenarnya harus diikuti dengan penyediaan sumber daya yang bisa mendukung arah itu secara cepat. Gitu. Dan memang di Kementerian Luar Negeri sendiri, di Pusdik, Pusat TIK kita, saat ini sedang bisa dikatakan membutuhkan sumber daya sangat besar. Dan kalau dilihat dari birokrasinya ya tentunya perlu waktu lah untuk bisa menyediakan itu dengan cepat ya. Nah, MSIB ada dan kami bersyukur dengan MSIB ini kita bisa tadi menjadi solusi bagi kita untuk bisa menyediakan sumber daya yang terampil, yang sangat handal gitu ya, untuk misalkan dashboard ini sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pusat IKAT. Jadi ini program yang sangat baik saya rasa. Di kami pun sebenarnya dengan MSIB ini kita juga bisa mendapatkan banyak sekali masukan baru Pak, dengan teman-teman yang datang dari berbagai kampus dan berbagai latar belakang keilmuan untuk mengembangkan Kemlu yang berbasis data ini. Kita menerima banyak sekali masukan, jadi tidak hanya dari staff tapi juga kan masukan yang sangat berharga dari teman-teman akademisi, karena mereka juga tentunya ada punya pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan bagaimana sih seharusnya kementerian lembaga pemerintah ini dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dengan adanya channel ini, MSIB ini, interaksi, komunikasi, input dari luar ini bisa kami terima. Sehingga tadi semula kita cuma 4, kemudian dapat kita realisasikan dengan 10 dashboard yang dikembangkan dari hasil MSIB. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Siap. Sobat kajian semua, Neo Chan di bukunya Dynamic Governance bilang salah satu value yang harus dipegang adalah think across. Tadi yang kita sudah bicarakan bagaimana collaborative governance, seperti kata Anholt misalnya, bagaimana kolaborasi dengan banyak pihak, dengan banyak stakeholders akan membuat perumusan kebijakan menjadi lebih sempurna, lebih baik, inovasi juga lebih driven. Dan apa yang kita disampaikan oleh dua narasumber kita tadi itu bicara mengenai bagaimana transformasi digital membutuhkan kolaborasi banyak pihak, perspektif dari dua kutub yang berbeda, sehingga kebijakan luar negeri tentunya akan menjadi evidence based dan menggunakan sistem yang lebih rapi dan lebih mempermudah pengambilan keputusan kebijakan. Sekali lagi terima kasih Pak Made, Mas Faris sudah sharing di Bincang Kajian. Terima kasih. Oke, sobat kajian semua, demikian bincang kajian bersama Pak Made dan Mas Faris. Sampai jumpa di bincang kajian selanjutnya.